Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TSC ya. Kali ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan teori kinetika sebagian ketiga. Nah, di tutorial sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa tekanan yang dihasilkan oleh sebuah partikel ketika menumbuk dinding ya. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh sebuah partikel pada saat dia menumbuk dinding, kita sudah punya ini ya, P. Ya, pada saat itu kita tuliskan P sama dengan N dibagi dengan V gitu ya. Di sini ada M, kalau ini massa sebuah partikel gitu ya, M0 aja gitu. M ya Vx kuadrat, nah gitu, Vx kuadrat. Nah, seperti ini rumusan yang sudah kita peroleh gitu. Nah, kalau misalkan ini N itu adalah jumlah partikel ya, jumlah partikel, kemudian Vx-nya ini adalah yang bergerak kecepatan ya, kuadrat kecepatan yang bergerak, partikel-partikel yang bergerak pada arah sumbu X gitu. Sehingga ini kita bisa jabarkan ya, kita tulis ulang sama dengan 1 per V. Nah, gitu, dari M0 ya itu N ya, N Vx kuadrat. Nah, ini akan sama dengan ini 1 per V. Oke. Ini kan banyaknya partikel yang bergerak pada arah sumbu X dengan kecepatan V ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan 1 per V. Ini ada M ya, M 0 ya, M0 V 1X ya kuadrat. Nah, gitu. Terus ditambah M 1, kalau ini pakai 0 ya berarti ini M V0 boleh ya, V0. Kemudian M1 V 1X kuadrat ditambah M2 V 2X kuadrat ditambah dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa partikel-partikel yang bergerak pada arah sumbu X gitu ya. Kalau kita munculkan gambarnya seperti ini ya. Partikel-partikel yang bergerak pada arah sumbu X. Kalau ini saya gambarkan ulang ya di sini. Oke. Nah, ke sana dengan kecepatan sebesar V. Kemudian ada juga ya, oke, seperti itu. Ada yang ke kiri dengan kecepatan sebesar V. Nah, seperti itu. Nah, ini pada akhirnya kita bisa tuliskan bahwa P-nya ini akan sama dengan 1 per V ya, masih 1 per V. Nah, seperti ini. Kita tulis ulang coba ini ya. Kita tulis ulang sama dengan M0 V 0X ya kuadrat ditambah M 1 V 1X kuadrat ditambah dan seterusnya begitu. Nah, kita ingat karena yang kita bahas di sini adalah probabilistik ya, kemungkinan ya. Kita tidak bisa menentukan secara pasti berapa angka yang pasti untuk menghitung ini ya tekanan, karena ini bergeraknya secara acak itu. Maka kita kembalinya ke statistik ya. Di teori statistik bahwa di sana ada disebutkan bahwa kalau ini kecepatan pada arah sumbu X ya, untuk partikel yang pertama atau V1X juga boleh, nggak ada masalah ini ya. Ya, kita kuadratkan ya, ditambah V X2 kita kuadratkan ditambah V X3 kita kuadratkan dan seterusnya sampai nantinya kita dapatkan V ya Xn ya, kita kuadratkan. Nah, kalau ini nanti kita bagi dengan N ya di statistik, itu nanti akan kita sebut sebagai kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata kuadrat atau kecepatan ini kecepatan kuadrat. Jadi ini sudah kita kuadratkan, baru kita sebut sebagai rata-rata.
yaitu kecepatan rata-rata kuadrat. Nah, gitu. Nah, sehingga dari sini kalau ini n dikali Vx kuadrat, ini kita kalikan sana n, oke, kita kalikan dengan Vx kuadrat, akan kita peroleh Vx1 kuadrat ditambah Vx2 kuadrat ditambah dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga ini mirip dengan rumusan yang ada di sini. Nah, yang ada di situ ya. Nah, ini kita bisa ganti pada akhirnya kita ganti. Nah, ini soal ini rata-rata ya, ratanya, sehingga rumusan P yang ada di situ kita bisa ganti menjadi n ya, n per V, nah gitu, dari M ya V X kuadrat rata-rata, nah gitu. Jadi ini nanti kita namakan sebagai VRMS ya nanti ya. Jadi rumusnya seperti ini, V X kuadrat rata-rata. Jadi rata-rata dari kuadrat kecepatan ya, rata-rata dari kuadrat kecepatan, membacanya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ulang ya, kita lihat ulang bahwasannya partikel-partikel pada saat kita membahas sampai memperoleh rumusan yang seperti ini kita masih menyederhanakan ya, kita masih menyederhanakan pemikiran kita bahwa kecepatan yang kita bahas pada saat itu adalah kecepatan pada arah sumbu X. Nah, seperti itu, hanya Vx saja gitu, Vx. Nah, padahal sebenarnya bahwa gerak partikel itu acak. Ya, karena ini adalah 3 dimensi ya, adalah gerak 3 dimensi, maka kita bisa ambil ya, sumbu koordinatnya adalah pada arah sumbu X, pada arah sumbu Y, pada arah sumbu Z gitu, X, Y, Z, 3 dimensi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga pada saat membahas persoalan-persoalan yang mikro seperti ini, kita perlu perhatikan juga. Kita perlu perhatikan bahwa ada sumbu-sumbu koordinat yang lain yang bekerja, tidak hanya sumbu X ya pada saat gerak partikelnya ini ada. Karena apa? Ada yang ke samping, ada yang ke atas, ada sumbu Y positif, sumbu Y negatif, seperti itu. Sehingga dia geraknya praktis kita sebut sebagai gerak 3 dimensi. Nah, begitu. Nah, berdasarkan itu maka kita bisa menuliskan seperti ini ya. V kuadrat rata-rata itu kan akan sama dengan seperti ini. Vx, ini seperti mencari resultan dulu itu ya, mencari resultan. Vx kuadrat, ini rata-rata, ditambah Vy kuadrat rata-rata, ditambah Vz kuadrat di rata-rata, kan seperti itu. Nah, karena kita beranggapan bahwa kecepatan pada arah sumbu X, kecepatan pada arah sumbu Y, dan kecepatan pada arah sumbu Z pada wadah ini dianggap sama, gitu ya. Perhatikan, ini adalah untuk menyederhanakan pemikiran kita ya. Jadi Vx itu nanti akan sama dengan Vy, gitu. Juga akan sama dengan Vz. Nah, sehingga ini boleh kita tuliskan sebagai Vx kuadrat rata-rata ditambah Vx kuadrat rata-rata ditambah Vx kuadrat rata-rata. Kenapa demikian? Karena kecepatannya sama semua. Saya misalkan pada arah sumbu X itu besarnya segini gitu. Nah, sehingga ini kita bisa tuliskan bahwa ini tinggal bagaimana? 3V X kuadrat rata-rata. Nah, ini adalah V total ya, V total. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, ini adalah V total. Oke ya, V total. Oke, ini V kuadrat. Ya udah betul ya. Oke, ya ini adalah V totalnya. V total. Nah, sehingga dari situ kita bisa tuliskan bahwa, ini saya tulis ya, V total. Nah, V total untuk kecepatan yang ada di sini ya. Ini kecepatan total untuk partikel yang bergerak pada arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini adalah V total. Jadi dengan demikian saya bisa tuliskan bahwa Vx ya,
Vx kuadrat. Nah, saya rata-rata ini sama dengan 1/3 dari V total. 1/3 dari V total. Nah, ini yang perlu kita catat ya, kita perhatikan bahwa ternyata bahwa kecepatan pada arah sumbu X ini hanya sepertiganya dari kecepatan total itu, karena kita tadi ninjaunya kita pada arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, nah, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa menyebutnya bahwa yang disebut sebagai V ya, V ini ya, saya tulis, kita punya ini V kuadrat rata-rata, ini kita namakan VRMS, root mean square ya. V rata-rata kuadrat itu ya, rata-rata kuadrat dari kecepatan-kecepatan yang ada. Nah, ini V kecil. Oke, gitu. Nah, ini adalah VRMS. Nah, sehingga rumusan yang tadi kita peroleh, kita punya ini P itu sama dengan apa tadi, N ya per V, kan gitu, N per V dikali M0 ya, dikali M0. Ini adalah massa untuk satu buah partikel yang menumbuk dinding tadi, dikalikan dengan 1/3 ya, 1/3 V rata-rata kuadrat ya. Jadi V-nya dikuadratkan dulu, baru di rata-rata. Karena ini tadi kan penjumlahan dari kuadrat itu tadi. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ya, saya kembali ke rumusan yang ini ya, N mvx kuadrat. Ya, jadinya adalah N 1/3 V rata-rata kuadrat ini tadi. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan ulang ya. Ini jadi 1/3 1/3 M0 V ya, ini adalah kecepatan ya, V kuadrat rata-rata, V kuadrat rata-rata dikali N per volume total. Nah, di sini iya, di situ ya. Jadi itu P sama dengan seperti ini, saya pindah ini ke depan, ini ke belakang gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa tulis lagi bahwa P-nya sama dengan 1/3 M0 ya, M0 massa sebuah partikel tadi, ini akan sama dengan VRMS tadi ya, VRMS kuadrat ya, VRMS kuadrat. Nah, gitu, yang ada di sini tadi ya, VRMS kuadrat. Nah, sehingga ini kalau saya lanjutkan dikali N per V. Nah, jadinya gimana? Jadinya boleh ini ya. Jadi yang di sini ya 1/3 mv kuadrat. 1/3 mv kuadrat itu hampir mirip dengan besaran fisis yang mungkin pernah kita pakai gitu ya, yaitu energi kinetik. Tapi ada apa dengan 1/3 mv kuadrat ini, nanti kita bahas lebih lanjut di sana. Nah, sementara saya tulis ulang ini bahwa P-nya itu sama dengan N per V ya. Oke, N per V dikali 1/3 M0 V R MS kuadrat. Oke, sampai di sini ya. Jadi kita punya rumusan seperti ini kaitannya dengan tekanan ya. Tekanan ini adalah tekanan yang ditimbulkan oleh sebuah massa partikel. Tekanan yang diberikan oleh sebuah massa partikel yang bergerak bebas di sini pada saat menumbuk dinding ini. Pada saat menumbuk dinding, nah dikali dengan kecepatan rata-ratanya. Ya, jadi kecepatan atau kuadrat kecepatan rata-rata ini ya, VRMS. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ini bagaimana pengertian tentang tekanan yang ditimbulkan oleh sebuah partikel ya, itu sudah di bagian depan ini lah. Kalau ini otomatis nanti sudah kita sebut sebagai tekanan total. Karena apa? Karena ini sudah menyangkut N buah partikel ya, N-nya ini adalah N buah partikel gitu. Jadi seperti ini. Nah,
Kita perlu ingat tadi sudah kita bahas juga yang namanya besaran mikro dan besaran makro ya. Ya, jadi ada keterkaitan ya, ada hubungan antara mikro, oke, mikro dan makro, mikroskopik dan makroskopik ya, mikro dan makro. Nah, di saat kita membahas besaran-besaran makroskopik ya, besaran-besaran makroskopik, maka kita punya ini, maka kita punya PV ya, PV salah satu rumusnya adalah NKT. Nah, gitu pada saat membahas rumusan makroskopik. Sementara di mikro kita punya ini gitu. Kita punya ini. Jadi tadi yang kita bahas kan tinjauan mikro. Nah, di mikro kita punya ini. Kita punya PV, V-nya saya pindah ke sana ya, V yang ini. Oke. V yang ini saya pindah ke sana. Jadi PV, oke, PV sama dengan 1/3 ya, atau N ya, boleh 1/3 M0 V R MS kuadrat dikali dengan N gitu ya. Nah, yang ini. Nah, ini kita pindah ke sebelah sana. Nah, ini yang mikro, ini yang makro. Nah, sehingga kalau di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ini ada PV, kanan ada PV, maka kita bisa menyamadengankan ini. Coba kita tuliskan 1/3 M0, nah gitu ya, V R M S kuadrat dikalikan dengan N akan sama dengan N K dikali dengan T. Nah, di sini ada N, nah gitu. Nah, kalau kita sederhanakan lagi ya, kita inginnya mau kemana sih ini? Kita mau menghubungkan antara dua besaran mikro ya, dua besaran antara mikro dan makro ini lebih sederhana lagi gitu ya. Maka kita coba kalikan, tiganya kita bawa ke sana, ada M0 ya, V R MS kita kuadratkan sama dengan 3KT, nah, 3KT begitu. Nah, ini mirip sudah MV kuadrat. Nah, seandainya ini kita kalikan dengan angka setengah gitu, kita kalikan dengan angka setengah, oke, yang kanan juga harus kita kalikan dengan setengah. Nah, maka dengan demikian setengah M0 V R MS kita kuadratkan sama dengan 3/2 KT. Nah, inilah yang kita namakan sebagai energi kinetik. Ya, hati-hati, ini adalah energi kinetik satu buah partikel ya, EK. Oke, EK satu partikel. Ya, energi kinetik satu buah partikel itu sama dengan 3/2 KT. Nah, K-nya adalah konstanta Boltzmann itu yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Nah, apa yang kita peroleh dari sini ya? Ini adalah rumus yang begitu spektakuler ya. Ini adalah rumus yang revolusioner betul ya. Kenapa? Ini nanti akan kita pakai pada penjelasan-penjelasan di teori termodinamika untuk selanjutnya. Ya, jadi EK itu 3/2 KT. Ada apa di sini? Kita lihat bahwa energi kinetik satu buah partikel, ya, satu buah partikel yang bergerak pada ruangan tertutup ini ternyata praktis hanya dipengaruhi oleh apa? Oleh suhunya, dalam suhu Kelvinnya itu. Nah, gitu. Dia tidak dipengaruhi oleh yang lain gitu, sehingga hanya dipengaruhi oleh suhunya. Nah, rumusan inilah yang sekali lagi untuk berikutnya kita akan selalu pakai untuk pembahasan-pembahasan di termodinamika. Oke. Saya kira lebih jelas sekarang dari mana ini asal usulnya energi kinetik ketemu 3/2 KT. Jadi bisa mempelajari video ini berulang-ulang gitu ya. Oke. Selamat belajar, terus semangat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan gitu ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya agar akan menerima
notifikasi untuk pembuatan video-video selanjutnya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.